kita kali ini. Ini acara series Perca dengan BIS. Sebelum kita mulai, kita akan melihat profil Perca. Silakan, Mas. Bukan yang ini ya? Yang profil. Kita udah serial ketiga ya, acara BIS Perca. Oke, videonya udah. Perca Indonesia adalah wadah bagi keluarga perkawinan campuran yang berfokus pada perjuangan untuk perbaikan hukum bagi kami yang berada dalam keluarga perkawinan campuran yang berbeda bangsa antara WNI dengan WNA. Kami aktif menjalankan peran sebagai mitra pemerintah, mitra organisasi-organisasi, institusi-institusi, wakil rakyat yang visi dan misinya selaras dengan visi dan misi Perkumpulan Perca Indonesia. Untuk itu, kami aktif melakukan kegiatan-kegiatan sehingga kami bisa lebih dikenal sebagai bagian dari masyarakat Indonesia. Di dalam Perca Indonesia, kami mempunyai 3 pilar kegiatan. Yang pertama adalah advokasi, di mana kami sebagai masyarakat perkawinan campuran Indonesia mengadakan audiensi dan dialog dengan pemerintah yang membuat keputusan undang-undang dan peraturan bagi kami keluarga perkawinan campuran. Pilar kedua adalah sosialisasi, di mana kami menyebar luaskan ilmu campur untuk mentaati, memahami, dan juga melaksanakan hukum-hukum sesuai dengan apa yang sudah diatur di Indonesia. Adapun pilar ketiga adalah konsultasi, di mana kami menghadapi para pelaku perkawinan campuran dan memberikan mereka solusi terhadap masalah ataupun juga kasus yang mereka hadapi, yang kadangkala dalam isu-isu perkawinan campuran itu banyak sekali, dan kami juga memberikan arahan dan juga ketepatan hukum, peraturan, prosedur yang harus mereka lakukan baik di lapangan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Di usia kami yang 12 tahun, kami telah memiliki 8 perwakilan di Indonesia, antara lain di Bali, Balikpapan, Batam, di Surabaya, di Makassar, di Semarang, DI Yogyakarta, di Lombok, dan juga kami memiliki sahabat perca di Singapura dan di mancanegara. Perjalanan sejarah Perca Indonesia bisa diibaratkan seperti lahirnya seorang bayi, tapi yang melahirkan itu adalah banyak ibu-ibu yang terdiri dari ibu-ibu pelaku perkawinan campuran di Indonesia. Selama perjalanan 12 tahun ini, banyak yang sudah dilakukan oleh Perca Indonesia, sudah mencetak banyak prestasi hari ini. Tapi yang penting, Perca Indonesia masih punya banyak tugas. Harus terus berjuang, harus terus berprestasi, dan nggak lupa harus tetap berdedikasi dan mengabdi bagi keluarga perkawinan campuran dimanapun berada.
Karena memang amanat dan kepercayaan yang sudah diberikan harus ditunaikan. Perca ini organisasi yang sangat penting. Saya senang bisa membantu pengurus Perca sejak lama, dan mudah-mudahan organisasi ini terus tumbuh berkembang, mengabdi untuk kemanusiaan dan juga untuk memperbaiki kehadiran Indonesia, kehadiran warga negara kita dalam pergaulan dunia dengan masyarakat luar Indonesia. Perca Indonesia yang selalu memberikan sosialisasi dan juga memberikan banyak sekali informasi. Di situ aku merasa sangat terbantu, sehingga ketika memilih menjadi warga Indonesia, aku mantap dengan pilihan aku. Perca terus memberikan manfaat dan advokasi kepada seluruh anggotanya, bukan hanya soal perjanjian kawin, tetapi juga permasalahan hukum lainnya yang ada di Indonesia. Saya bangga bisa ikut bergabung dengan Perca Indonesia. Sangat berterima kasih terhadap aktivitas yang dilakukan Perca Indonesia. Puji Tuhan, teman-teman di Semarang sungguh positif untuk menanggapi. Selalu semangat dan bekerja keras untuk semuanya, terutama untuk kewarganegaraan Indonesia. Banyak kok pelaku-pelaku kawin campur, mereka juga ingin punya hak yang sama dengan warga negara Indonesia. Maju terus Perca Indonesia, dan semangat juga buat ibu-ibu Perca Indonesia yang tanpa lelah selalu mengadvokasi untuk kita semua. Itu dia tadi sekilas tentang profil Perca, supaya teman-teman semua mendapat gambaran apa sih organisasi Perca. Jadi sambil menunggu, kita sekitar 8 menit lagi kita akan mulai. Jadi sambil menunggu teman-teman yang lain untuk masuk, karena jam 3 tepat acara akan kita mulai. Acara kita juga diliput langsung di YouTube, bisa diikuti di YouTube channel. Mungkin teman-teman yang tidak sempat bergabung, silakan diinformasikan ke teman-teman, atau nanti kita bisa melihat rekamannya di akun YouTube Perca Indonesia. Bagi teman-teman semua yang belum menjadi member Perca, silahkan dilihat-lihat juga website Perca Indonesia untuk bisa join dan bergabung dan berjuang bersama Perca Indonesia.
Ini perjuangan kita adalah untuk seluruh keluarga perkawinan campuran yang ada di Indonesia dan di seluruh dunia. Baik, website kita adalah di Perca, www.percaindonesia.com, www.percaindonesia.com. Silahkan bila ada waktu untuk dilihat-lihat. Di sana lengkap, kita ada informasi terkait kegiatan kita, apa yang sudah kita lakukan, dan apa rencana kegiatan kita ke depan. Dan bagi yang tertarik dan harus tertarik, karena memang apa yang kita lakukan adalah untuk kepentingan kita bersama, silakan mendaftar, silakan melihat ke website kita, dan silakan juga melihat ke sosial media Perca untuk kegiatan-kegiatan positif yang sudah kita lakukan selama ini. Ya, di sini semua narasumber sudah hadir. Bapak Denny sudah hadir, Ibu Enggi Holt sudah hadir, MC kita juga sudah hadir. MC kita kali ini dibawakan oleh Tachana Safira. Saya rasa teman-teman sudah banyak yang mengetahui, Tachana adalah salah satu dari anak yang pertama kali mendapatkan DUI kewarganegaraan atau anak berkewarganegaraan ganda terbatas di tahun 2006. Jadi selain public figure dan aktris film, layar lebar, dan bintang iklan, beliau juga ikut dalam sebagai pelaku sejarah dalam perjuangan kita untuk mendapatkan hak anak, yaitu 2 warga negara ganda. Nanti teman-teman semua akan melihat, tadi juga di profil juga ada, dan Tachana juga menyebutkan betapa dia sangat beruntung untuk hadir menjadi bagian dari keluarga Perca Indonesia. Silakan teman-teman teman-temannya yang belum join untuk diingatkan agar segera masuk. Pintu kita sudah terbuka sejak 2.30 tadi, sudah terbuka dan sudah banyak yang join. Untuk teman-teman yang masih belum join di Zoom, silahkan masuk. Kita masih menunggu sekitar 4 menit lagi. Acara kita kali ini terselenggara atas kerjasama antara Perca Indonesia dengan Bristol Indonesian Society. Oh, mohon maaf tadi salah sebut jam ya saya, ini pengaruh puasa ya. Kita mulai acara jam 4.00 waktu Indonesia Barat. Jadi tadi kita sudah membuka pintu untuk masuk di webinar tadi dari jam 3.30. Untuk teman-teman di UK dan sekitarnya, silakan masuk, ini masih waktu pagi hari ya untuk di UK. Baik, 2 menit lagi menuju acara. Setelah ini, maka MC akan mengambil alih dan mengatur jalannya acara kita kali ini. Ya, untuk London dan sekitarnya, ini waktu sudah hampir menunjukkan pukul 10 pagi. Mudah-mudahan teman-teman sudah bergabung yang dari UK dan sekitarnya, turut bergabung juga atas kematian Duke tercinta ya. Kita juga melihat tayangan live juga di YouTube dan di berita untuk turut berduka cita atas meninggalnya Duke of Edinburgh ya, kalau nggak salah ya. Boleh. Oke, akan kita mulai sebentar lagi. Oke, peserta sudah mulai masuk,
sudah banyak partisipan, sudah 50 orang yang mendaftar kali ini sebanyak 98 orang. Mudah-mudahan dapat hadir semua kali ini dan dapat bertambah dalam jalannya acara. Baik, sebelum diambil alih oleh MC kita kali ini, mungkin sejenak kita bisa berdoa menundukkan kepala masing-masing. Semoga acara kita dapat berjalan dengan lancar. Oke, pukul 4.00 dan 10 pagi waktu London dan sekitarnya. Silahkan kepada MC Ananda atau adik kita Tachana Safira. Silakan Tachana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi waktu United Kingdom dan juga selamat sore waktu Indonesia. Selamat datang dan terima kasih sudah ikut bergabung dalam acara Temu Dialog Kabar Indonesia yang diselenggarakan oleh Bristol Indonesian Society atau BIS dan juga Masyarakat Perkawinan Campuran Indonesia atau Perca Indonesia. Yang terhormat Ibu Enggi Holt, SH dan MKN selaku Ketua Umum Bristol Indonesian Society. Yang terhormat Ibu Juliani Lutan sebagai Ketua Umum Perca Indonesia. Yang terhormat Bapak Denny Haryatna, SH.MH selaku praktisi hukum yang akan menjadi narasumber pada webinar ini. Yang terhormat Ibu Rulita Anggraini dari Perca Indonesia yang akan menjadi moderator untuk acara di sore hari ini. Serta yang terhormat Ibu Melvana Baban, Ibu Analia Trisna, dan juga seluruh jajaran pengurus Bristol Indonesian Society, Perca Indonesia, dan seluruh peserta yang sudah hadir di sini. Perkenalkan, saya Tatiana Safira Hartman, dan saya adalah salah satu dari 13 anak keluarga perkawinan campuran yang mendapatkan status Dwi Kewarganegaraan Terbatas pertama di tahun 2006. Ibu saya adalah seorang warga negara Indonesia, dan ayah saya adalah warga negara Jerman. Ada berbagai macam terobosan hukum terkait hak pelaku perkawinan campuran di Indonesia yang tidak lepas dari upaya-upaya advokasi yang dilakukan oleh Perca Indonesia. Jadi saya sangat bersyukur dan senang bahwa bisa menjadi pembawa acara pada sore hari ini. Dan senang sekali hari ini kita memasuki sesi keempat dari seri Temu Dialog Kabar Indonesia yang kali ini akan mengangkat topik tentang kewarganegaraan dari perspektif hukum di Indonesia. Topik ini tentunya sangat menarik, relevan, dan juga berkaitan erat dengan keluarga perkawinan campuran dimanapun berada. Sebagai info, Bristol Indonesian Society bekerja sama dengan Perca Indonesia menyelenggarakan rangkaian acara virtual Temu Dialog Kabar Indonesia sejak akhir tahun 2020 lalu dengan mengangkat berbagai macam topik tentang keimigrasian, harta pernikahan, warisan dan wasiat, yang kini dilanjutkan dengan kewarganegaraan. Jadi bagi yang tidak sempat bergabung langsung dalam acara Zoom ini secara live, dapat menyaksikan rekamannya yang akan di-upload melalui Facebook page British Indonesian Society dan juga Bristol Indonesian Society dan juga YouTube Perca Indonesia. Jadi berikut saya akan sebutkan susunan acara untuk hari ini. Yang pertama akan ada sambutan dari Ibu Juliani Lutan sebagai Ketua Perca Indonesia. Kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi yang akan dipandu oleh Ibu Rulita Anggraini dan diisi dengan pemaparan oleh Ibu Enggi Holt dan juga Bapak Denny Haryatna. Kemudian diakhiri dengan sesi Q&A atau tanya jawab. Nah, saya ingin mengingatkan kepada seluruh peserta bahwa demi kelancaran webinar ini, untuk mematikan audio sepanjang webinar berlangsung. Kalau misalkan nanti ada pertanyaannya bisa dituliskan di kolom chat. Kami juga memohon kesediaan Bapak Ibu untuk menyalakan video sejenak ketika sesi foto bersama.
Berhubung acara ini berlangsung di bulan Ramadan dan banyak yang mungkin sedang berpuasa juga, maka keseluruhan acara ini akan kami tutup tepat pada jam 17.45 waktu Indonesia Barat. Jadi kalau misalkan nanti ada pertanyaan yang belum terjawab, harap bisa dimaklumi dan pertanyaannya seberusaha mungkin akan kami coba jawab melalui email. Jadi nanti harap cantumkan juga alamat emailnya saat menulis pertanyaan di kolom chat. So, without further ado, mari kita dengarkan sambutan dari Ibu Juliani Lutan sebagai Ketua Umum Perca Indonesia. Terima kasih banyak, Tatiana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Happy ngabuburit buat teman-teman yang menjalankan puasa di Indonesia. Semoga semuanya selalu sehat dan lancar dalam melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan dan di dalam masa pandemik ini. Dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Panitia Bristol Indonesian Society dan para pengurus Perca Indonesia yang sudah bekerja keras untuk terwujudnya acara ini. Rasa terima kasih juga saya haturkan pada para sahabat-sahabat saya dalam perjuangan perkawinan campuran yang tampil sebagai narasumber kita, yang kita banggakan Ibu Enggi Holt, Bapak Denny Haryana, Ibu Rulita Anggraini yang selalu setia bertugas sebagai moderator pada webinar series kita, dan juga yang tersayang anak kita, Tatiana Safira sebagai MC acara. Sedikit cerita kenangan lama ya teman-teman. Saya pertama bertemu dengan sahabat-sahabat ini dalam masa perjuangan mengegolkan Undang-Undang Kewarganegaraan tahun 2005-2006. Yang akhirnya membuahkan hasil yang sangat menggembirakan, di mana anak-anak kami, Tatiana, adiknya Tobias, Kazu anak saya, Adam, Audrey, Alex diantaranya, menjadi penerima status kewarganegaraan ganda terbatas pertama dalam sejarah Republik Indonesia. Tidak terasa sudah 15 tahun sejak disahkannya undang-undang tersebut, dan banyak kenangan serta rasa bersyukur saya pribadi untuk pengesahan undang-undang ini. Dan saya juga yakin ada ribuan mungkin keluarga perkawinan campuran dimanapun mereka berada, banyak mendapatkan manfaat dari undang-undang ini. Undang-undang ini merubah paradigma hukum di Indonesia dan azas kewarganegaraannya, menghilangkan diskriminasi terhadap ras, menyetarakan hak perempuan Indonesia dalam menanggunkan status kewarganegaraannya, dan yang terpenting adalah mewujudkan perlindungan bagi anak dari keluarga perkawinan campuran. Nah, hari ini mari kita belajar dalam memahami apa sih konsep kewarganegaraan dari perspektif hukum di Indonesia. Kita dengarkan paparan dari para narsum, pelaku sejarah Ibu Enggi tentang proses pembentukan kewarganegaraan 12/2006 dulu itu, dan dari praktisi hukum Pak Denny tentang bagaimana aspek perlindungan yang telah terwujud selama ini, serta apa aja sih yang masih menjadi tantangan dalam ranah hukum kewarganegaraan Indonesia. Demikian sambutan saya, terima kasih kesempatannya, selamat berdiskusi, dan saya kembalikan kepada MC Tatiana. Terima kasih Ibu Ani atas sambutannya. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke sesi diskusi, mari kita melakukan sesi foto bersama terlebih dahulu. Karena di sini pesertanya juga lumayan banyak, jadi foto ini akan diambil beberapa kali supaya semuanya bisa ikut bergabung. Jadi harap dinyalakan ya semua videonya. Oke, senyum semuanya. Oke, semoga semuanya udah dapat difoto. Lalu selanjutnya saya akan memperkenalkan moderator untuk hari ini, yaitu Ibu Rulita Anggraini yang merupakan pelaku perkawinan campuran yang juga pernah menjabat sebagai Ketua Umum Perca Indonesia di periode 2008 sampai dengan 2012. Jadi kepada Ibu Rulita saya persilahkan untuk mengambil alih jalannya acara. Terima kasih banyak untuk Tatiana. Selamat sore dan selamat pagi untuk teman-teman semua dimanapun berada. Tadi Ibu Analia terima kasih juga sudah memberikan penjelasan sedikit mengenai acara. Dan terima kasih untuk Ibu Ketua, Ibu Ani Lutan yang kemarin baru berulang tahun nih Ibu. Selamat ulang tahun ya.
Terima kasih. Ulang tahun ke-28 ya Bu ya. 27. Betty ya. Oke, kita ketemu lagi. Nah, ini kan puasa nih. Terus ngapain sih Perca dan BIS bikin acara webinar ini atau Zoominar ini di acara di sela-sela puasa? Karena gini, kan kita kan sambil beribadah kita juga terus belajar ya. Nah, tujuan dari acara sore hari ini tidak lain adalah supaya kita semua kembali melakukan semacam penggalian ilmu gitu ya, belajar walaupun mungkin kita sudah tahu, tapi ini adalah sebuah tambahan pengetahuan yang semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Jadi untuk khusus sore ini kita akan ada 2 narasumber, yang keduanya akan memberikan pemahaman tentang lebih dalam tentang Undang-Undang Kewarganegaraan di Indonesia, karena kita tahu bahwa kita semua ini sudah melalui berbagai proses di mana pertama perubahan Undang-Undang Kewarganegaraan sudah dilakukan di tahun 2006 dan sekarang sudah mulai banyak juga adanya wacana atau keinginan atau tuntutan untuk adanya pemberian atau pengesahan atau pengkabulan, pemerintah mengabulkan akan permohonan kewarganegaraan ganda. Nah, apakah semudah itu? Apakah kita sudah cukup tahu nih apa sih yang kita minta? Nah, itulah makanya kita mau bahas di sini. Jadi kita semua menjadi bagian dari keluarga perkawinan campuran yang bukan hanya mengikuti apa yang terjadi di luar sana, tapi kita juga memahami sehingga kita tahu apa yang harus kita perjuangkan gitu ya. Sebelumnya karena bicara tentang kewarganegaraan ganda, terutama untuk anak-anak yang tahun 2006 sudah dirubah, maka saya ajak dulu untuk semuanya bisa nonton lagi dan sedikit melihat ke belakang apa sih yang sudah terjadi sebelumnya terhadap Undang-Undang Kewarganegaraan kita. Oke, saya persilahkan videonya. Tidak sadar, kita ini sudah ulang tahun ke-10 ya, berarti sudah 1 dekade sejak kita buat undang-undang itu ya. Motif saya waktu itu buat adalah mengubah paradigma, cara berpikir. Kalau dulu kita berpikir konsep kewarganegaraan itu konsep etnisiti, ras. Nah ini yang saya ubah. Saya ingin mengubah milestone itu sehingga bangsa Indonesia ke depan, warga negara Indonesia ke depan adalah warga negara Indonesia yang modern. Ya, siapapun dia, latar belakang etnis, ras. Kalau hukum sudah mengatakan dia warga negara Indonesia, dia warga negara Indonesia. Jangan lagi kita bersoal dia keturunan atau apa.
kita hilangkan sekat-sekat keturunan itu. WIN adalah memberi dignity kepada wanita Indonesia. Semua fraksi di DPR secara bulat menyetujui rancangan undang-undang tersebut. Kewarganegaraan ganda bagi anak hasil perkawinan campuran yang kewarganegaraan anak dari pernikahan campur menjadi lebih jelas. Sebuah penantian seorang ibu ya, dalam hal ini hamil, melahirkan dan membesarkan anak-anak di bawah asuhan kita dalam perkawinan yang sah, tapi selama ini tidak mendapatkan pengakuan kewarganegaraan di negerinya sendiri gitu. Pemerintah juga harus melakukan revolusi administrasi atau reformasi administrasi lebih tepat. Bersyukur banget memiliki 2 kewarganegaraan. Karena kita kan lahir di sini, besar di sini, sekolah di sini. Kita emang anak Indonesia. Aku kuliahnya di Universitas Indonesia dan insya Allah setelah lulus aku pengen kerja di Indonesia. Saya juga pengen seperti dia. Saya ingin kuliah di Indonesia. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Oke, itu tadi video yang menjadi nostalgia banget nih untuk banyak ibu-ibu di sini, bagi banyak pengurus di Perca Indonesia, termasuk Ibu Enggi yang tadi kita lihat di video juga ada. Ibu Enggi itu dari dulu sampai sekarang gayanya sama, nggak berubah, tetap seperti seperti saat kita kenal pertama kali. Nah, di situ juga ada Tachana tadi ya, Tachana imut-imut banget di situ. Sekarang Tachana udah dewasa. Karena itu memang adalah peristiwa 15 tahun lalu dan sekarang anak-anak sudah banyak yang harus memilih dan menentukan pilihannya. Oke, nah dari perjalanan itu tadi kemudian kan kita sekarang di hari ini ada banyak pertanyaan. Terus kemana nih kita sekarang dan ke depannya gitu ya. Sebenarnya di dalam perjalanan 15 tahun terakhir juga masih banyak kendala, masih banyak permasalahan, masih banyak hal-hal yang belum tuntas untuk diselesaikan di lapangan. Kenapa? Karena memang yang namanya perubahan kehidupan itu memang tidak pernah berhenti ya. Karena itulah yang memang senantiasa terjadi dan maka diperlukan adanya hukum yang memang lebih memenuhi kepada kepentingan dari semua warga negara. Tapi sekali lagi apakah juga perubahan itu bisa semudah itu atau bagaimana caranya? Dan kita juga tahu bahwa wacana atau tuntutan untuk adanya kewarganegaraan ganda yang sepenuhnya bagi diaspora Indonesia, bagi WNI, ex-WNI, maupun bagi pasangan keluarga perkawinan campuran yang WNA, itu akhir-akhir ini sangat santer ya kita dengarkan gitu. Tapi kembali lagi tujuan acara ini adalah untuk kita semua memahami sebelum kita melangkah lebih jauh ke depan dengan apa yang akan kita perjuangkan, kita harus tahu dulu sebenarnya seperti apa sih perspektif kewarganegaraan dari undang-undang yang berlaku di Indonesia. Dan Ibu Enggi Holt adalah orang yang paling berkepentingan atau menjadi pelaku sejarah, pendorong, inisiator dari semua perubahan undang-undang kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak di tahun 2006, yang saat itu beliau menjabat sebagai ketua dari KPC Melati. Ibu Enggi Holt adalah ibu dari 3 anak dengan suami berkewarganegaraan Inggris dan sejak tahun 2008 sudah tinggal di Bristol. Saat ini Ibu Enggi sibuk menjalankan usaha dan hobi memasaknya dengan membuka usaha sebagai owner dari Enggi's Kitchen yang merupakan Indonesian street food di Bristol.
Beliau, sekali lagi saya sebutkan di sini saja secara singkat, adalah founder dan ketua dari KPC Melati tahun 2005, kemudian juga founding member dari Perca Indonesia tahun 2008, kemudian beliau adalah founder dan ketua Bristol, bukan British, Bristol Indonesian Society, mohon maaf, tahun 2015, dan juga sebagai Dewan Penasehat Perhimpunan Rantau Indonesia di UK atau PERIUK, dan founder serta ketua dari Indonesian Small and Medium Enterprise in UK yang baru saja dilahirkan tahun 2021 ini. Ibu Enggi memang super aktif dan selalu produktif melakukan kegiatan-kegiatan buat banyak orang. Dan beliau secara akademis adalah lulusan dari Universitas Pancasila Fakultas Hukum Sarjana 1, kemudian sarjana pasca sarjana atau master didapatkan dari Universitas Indonesia Fakultas Hukum di Magister Kenotariatan, dan yang terakhir beliau juga merupakan lulusan S2 dari University of South England dengan dengan spesialisasi International Law di tahun 2009. Nah, yuk sekarang kita dengarkan Ibu Enggi udah ada di sini. Bagaimana sih Bu Enggi, kita kalau kilas balik ke tahun 2006 ya Bu ya, silahkan. Ya, terima kasih Bu Rulita, terima kasih Bu Ani, teman-teman Perca dan sahabat-sahabat BIS. Selamat pagi, sore, malam buat teman-teman semua yang ada di Zoominar ini maupun yang mengikuti YouTube Live Perca Indonesia. Saya saat ini diminta untuk membawa teman-teman kembali ke dalam nuansa perjalanan perjuangan Dwi Kewarganegaraan Terbatas. Tapi mohon maaf, mungkin saya sudah agak-agak lupa ya, karena 15 tahun yang lalu Bu Rulita. Jadi ini yang saya tampilkan adalah highlights perjuangan Dwi Kewarganegaraan Terbatas. Mohon operator slide berikutnya. Nah, waktu itu memang kondisinya RUU itu sudah akan dibahas di DPR atas pengajuan pemerintah, kalau tidak salah waktu itu ya, sudah masuk ke prolegnas, sehingga teman-teman yang memiliki kepentingan atau stakeholders itu mengajukan berbagai konsep. Pada awalnya kami memang mendukung beberapa teman-teman yang mengajukan konsep kewarganegaraan terbatas. Tetapi setelah kami pikir-pikir, ini kok kayaknya agak sedikit riskan ya, dan jangkauannya terlalu panjang. Sehingga saya dan 5 orang teman-teman, yaitu Diah Kusdinar, Ika Twigli, Marcelina Tanuhandaru, membentuk KPC Melati yang kemudian berkembang, ada Bu Ani, ada Bu Rulita, dan teman-teman Perca lainnya untuk berjuang tentang DK ini. Kemudian dalam perjalanannya juga KPC Melati, seluruh anggota dan pengurusnya menjadi Perca Indonesia yang sekarang ini, yang tetap aktif untuk melakukan perubahan-perubahan dan advokasi-advokasi hukum. Itu kilas balik organisasi ya. Nah, slide berikutnya. Nah, kita memilih konsep Dwi Kewarganegaraan Terbatas karena kita sudah menimbang ya, kalau ganda penuh itu konsepnya adalah penyatuan keluarga dan untuk pasangan WNA khususnya. Sementara ganda terbatas kita melihat konsepnya adalah persamaan hak perempuan Indonesia, jangkauan perlindungan negara Indonesia, dan juga kepentingan terbaik untuk anak. Gitu ya. Nah, silakan slide berikutnya. Nah, kenapa kita memilih DK terbatas? Itu karena kita juga melihat perkembangan hukum di Indonesia. Pada saat itu undang-undang di Indonesia, Undang-Undang Dasar 45 sudah melakukan perubahan yang keempat, di mana prinsip-prinsip hak asasi manusia itu secara rinci dimasukkan ke dalamnya. Kemudian juga Indonesia telah meratifikasi Konvensi CEDAW di Undang-Undang Nomor 7 tahun 84,
yaitu mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, dan kemudian juga waktu itu sudah ada Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2002. Slide berikutnya. Nah, dari undang-undang tersebut ya, Undang-Undang Kewarganegaraan yang lama, yaitu Undang-Undang nomor 62 tahun 1958, itu mengatur dengan jelas dan tertulis bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang sah mengikuti kewarganegaraan ayahnya. Sementara anak yang lahir di luar perkawinan yang tidak sah itu mengikuti kewarganegaraan ibunya. Jadi intinya kewarganegaraan yang berdasarkan Undang-Undang nomor 62 tahun 1958 itu nuansa patriarkinya sangat kental. Yang kedua, terjadinya diskriminatif ya terhadap hak-hak perempuan. Enggak cuma perempuan yang dalam perkawinan campuran, tapi semua perkawinan perempuan Indonesia terhadap undang-undang ini. Slide berikutnya. Nah, dari situ kami mensandingkan Undang-Undang nomor 62 itu dengan Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang nomor 7, dan Undang-Undang nomor 23. Itu terlihat jelas. Pertama, Undang-Undang nomor 62 ini tidak menjamin pemenuhan hak asasi manusia, ya, melanggar hak kita sebagai warga negara Indonesia. Kemudian diskriminatif terhadap perempuan, ya, itu melanggar juga. Dan yang ketiga, tidak mencerminkan kepentingan yang terbaik untuk anak, karena pada saat itu banyak kasus-kasus yang ibu dengan sengaja mendaftarkan anaknya sebagai anak di luar perkawinan yang sah supaya mendapatkan kewarganegaraan Indonesia, yang konsekuensi hukumnya dia tidak mendapatkan perlindungan hukum yang penuh ya untuk hubungannya dengan ayahnya. Yang ketiga, jika terjadi perceraian, anak-anak itu bisa dibawa kabur oleh ayahnya yang orang asing, sehingga perlindungan hukum Indonesia itu terputus. Itu salah satu kasus-kasus yang kita temui di lapangan pada waktu itu. Slide berikutnya, mohon. Nah, jadi sebelum kita melakukan perjuangan, kita harus melihat apa sih sebenarnya garis besar dari perjuangan ini. Jadi ada 3 pokok utama ya. Yang satu, tentu secara hukum ada pelanggaran hak konstitusional bersifatnya diskriminatif dan tidak ada jaminan perlindungan bagi anak. Kedua, konsep ini masih baru, baik konsep di kewarganegaraan penuh maupun di kewarganegaraan terbatas. Ini merupakan suatu tantangan yang besar bagi kami. Kemudian yang ketiga dan paling penting, perkawinan campuran itu belum dikenal pada saat itu. Ya, tidak seperti sekarang. Karena saya ingat waktu itu animonya adalah perempuan Indonesia yang menikah dengan orang asing itu tujuannya untuk memperbaiki taraf finansialnya atau memperbaiki keturunannya yang dari berhidung pesek menjadi hidung bangir, dan banyak macam-macam prejudisme yang terjadi yang masyarakat umum melihat perkawinan campuran itu seperti itu. Nah, ini 3 tantangan yang kita harus hadapi. Slide berikutnya. Nah, akhirnya kita memilih DK terbatas. Kenapa DK terbatas ya? Karena adanya peraturan yang jelas melanggar ketentuan dari Undang-Undang Dasar 45 dan peraturan perundangan yang menjadi instrumen hukum HAM. Kemudian subjek hukumnya jelas, yaitu perempuan Indonesia dan anak keturunannya. Terus karena ini DK terbatas dan fokusnya adalah anak, perlindungan anak, sehingga tidak perlu mengubah seluruh tatanan hukum di Indonesia. Dan terukur, artinya pemerintah itu dan DPR melihat ini bisa diawasi gitu ya, tidak terbuka untuk semuanya gitu. Jadi tidak merupakan ancaman bagi negara. Dan perlu diingat sekali lagi bahwa konsep ini masih baru gitu ya. Jadi kita harus benar-benar melihat kondisi pada saat itu. Slide berikutnya. Nah, setelah kita memilih konsep,
kita juga terus perlu melakukan penajaman konsep tersebut gitu ya, dengan membangun data, terus acuan hukumnya juga jelas, kita melakukan komparisi hukum di negara-negara lain juga. Nah, kemudian setelah itu kita melemparkannya ke publik, karena tadi publik itu belum mengenal perkawinan campuran itu siapa. Yang kedua, kalau undang-undang ini disetujui, ini akan berlaku untuk semua, gitu ya. Nah, salah satunya untuk memperkenalkan perkawinan campuran, kita waktu itu dengan sadar memilih perkenalannya melalui infotainment, karena banyak ibu-ibu ya, saya juga sendiri suka nonton info selebriti ya. Jadi kami menyambangi public figure, dalam hal ini artis-artis, untuk mengungkapkan pengalaman mereka dalam perkawinan campuran, ada yang berupa kasus atau pengalaman pribadi dan lain sebagainya. Nah, pada saat yang bersamaan kita membangun kemitraan dengan DPR, dengan pemerintah dan organisasi-organisasi lainnya. Jadi begitu konsep DK ini digulirkan, itu kita lakukan secara simultan dan terus-menerus. Gitu. Slide berikutnya. Nah, kebetulan pada saat itu memang sudah saatnya ya kali ya, di rancangan undang-undang ini masuk ke prolegnas, sehingga KPC Melati pada saat itu melayangkan surat kepada DPR untuk ikut dalam RDPU, dengar pendapat umum. Nah, di situ kami berhadapan dengan 50 anggota DPR yang nantinya mereka tergabung ke panitia kerja. Dan memang pada saat itu kami sudah paham ini adalah suatu perjuangan yang baru dan agak sulit gitu ya. Karena banyak juga dari anggota-anggota DPR yang belum mengenal itu siapa perkawinan campuran, apakah itu konsep dui kewarganegaraan terbatas. Di RDPU itu kami sempat bertemu dengan Bapak almarhum Slamet Effendi Yusuf, Bapak Beni Harman, Bapak Lukman Hakim, Bapak Ganjar Pranowo, Bapak Hari Aziz, Ibu Kanca Sulkana, dan para beliau ini bergabung menjadi Panja. Nah, prosesnya setelah RDPU kita ke Panja. Di Panja itu sebenarnya banyak rapat-rapat tertutup, tetapi karena kami ibu-ibu nekat dan kami selalu memposisikan diri sebagai mitra, sehingga mereka mengizinkan kami untuk ikut rapat-rapat, di mana dalam rapat-rapat itu kami sangat aktif memberikan masukan-masukan melewati SMS pada saat rapat, atau kita terus-menerus memberikan informasi-informasi hukum, konsep-konsep kepada mereka sebagai bahan meeting. Kemudian dari Panja itu lari ke Pansus atau tim khusus, mereka itu tugasnya menyisir pasal per pasalnya. Nah, pada saat itu di draft rancangan undang-undang masih terdapat adanya ketentuan bahwa seorang perempuan boleh menurunkan kewarganegaraannya jika mereka itu memiliki perjanjian kawin. Nah, tentu hal ini kita agak sedikit marah ya, karena pertama di Undang-Undang Indonesia itu perjanjian kawin merupakan perjanjian yang mengatur harta perkawinan. Yang kedua, ini hak kita sebagai perempuan. Dan pada pembicaraan di pansus inilah kita memperjuangkan supaya perjanjian kawin itu dihapus, dan itu berhasil. Dan waktu itu karena kita fokusnya DK terbatas, kita sempat diingatkan bahwa ketentuan di Undang-Undang Indonesia ini tidak berlaku asas retroaktif, sehingga kalau undang-undang ini diputuskan, anak-anak seperti anak-anaknya Bu Rulita, Bu Ani, saya sendiri itu tidak bisa menikmati. Pada saat itu kita baru, oh iya ya, lupa juga ya gitu. Nah, tapi sempatlah bernegosiasi sehingga ditambahkan aturan tambahan di mana
setelah undang-undang ini berjalan, dalam waktu 10 tahun anak-anak yang belum sempat menikmati DK itu bisa. Dari Pansus kemudian lari lagi ke Panja. Itu untuk semua fraksi menyetujui seluruh isi dari RUU tersebut, kemudian baru disampaikan di paripurna untuk diketok palu. Jadi rangkaiannya ini panjang, dan begitu prolegnas undang-undang itu masuk, rancangan undang-undang itu masuk ke prolegnas, itu cepat, tidak bertahun-tahun gitu. Jadi harus diingat juga gitu ya, energi kita itu harus benar-benar siap untuk berjuang. Slide berikutnya. Sama, di pemerintah juga begitu. Kami diundang oleh Balitbang Kemenhukam untuk menyampaikan konsep. Waktu itu lintas departemen ya, lebih banyak dari ini, tapi yang saya ingat cuma Adminduk, Kemenlu, BIN, dan Pajak. Sama juga pertanyaannya, pertama, apakah ini ancaman negara, bagaimana ketentuannya, dan lain sebagainya gitu. Jadi subjek hukum itu harus benar-benar kita pikirkan matang-matang dan siap untuk diadu argumentasi. Slide berikutnya. Nah, setelah itu, setelah undang-undang disahkan di paripurna, kita tidak berhenti di situ saja karena kita harus memantau jalannya peraturan pelaksanaannya. Jadi ini sangat penting karena jika sudah ada undang-undang belum ada peraturan pelaksanaannya, ya undang-undang itu tidak ada manfaatnya gitu ya. Saya ingat waktu itu kami sangat bersyukur bahwa Pak Hamid Awaludin itu sangat mendukung kami dan sangat mendengarkan keluhan-keluhan kami. Nah, slide berikutnya. Nah, jadi sebagai penutup Bu Rulita ya, kalau kita ingin mengajukan sebuah konsep perubahan undang-undang, pertama yang harus kita tahu apakah undang-undang yang berlaku saat ini itu melanggar Undang-Undang Dasar 45. Itu sangat penting banget karena yang kita coba rubah itu adalah undang-undang di Indonesia, bukan undang-undang di Inggris atau undang-undang di Amerika. Memang betul kita harus melakukan komparasi hukum, tetapi yang lebih inti kita harus mempelajari dulu undang-undang apa sih yang akan kita rubah dan apakah melanggar secara eksplisit ya Undang-Undang Dasar 45. Kemudian apakah konsep ini dapat diterapkan untuk semua? Jadi nggak cuma hanya perkawinan campuran saja atau diaspora saja gitu. Makanya waktu kami ditanya, anak ini apakah anak perkawinan campuran saja Bu Enggi? Saya bilang tidak, harus mengikuti definisi hukum tentang anak, yaitu dari 0 sampai 18, sehingga semua anak itu bisa menikmati. Kemudian kita harus memberikan diskursus publik, karena publik itu kita perlukan untuk mendukung perjuangan kita, di mana mereka akan melihat bahwa oke, ini ada diskriminasi misalnya ya, waktu itu DK terbatas terhadap perempuan Indonesia. Ada kurangnya jaminan perlindungan anak Indonesia gitu. Nah, yang terakhir lebih penting pada saat pembahasan, kita harus tahu konsep yang kita pilih itu apakah sudah sesuai dengan rancangan undang-undangnya dalam pembahasannya di bidang yuridis, filosofis, dan sosiologis gitu ya. Jadi kita nggak bisa membentuk konsep ternyata begitu dimasukkan ke pembahasan RUU itu sama sekali tidak sama gitu ya. Jadi itu inti konsep perjuangan DK waktu itu. Ini hanya milestone-nya karena kalau saya membahasnya lebih jauh itu bisa 3 hari 3 malam Bu Rita, dan ya terus-menerus penanjaman konsep pada saat itu. Kami juga sering berdialog dengan Pak Satya Arinanto dan ahli-ahli tata negara lainnya gitu ya. Jadi yaitu memang kita harus memiliki energi yang luar biasa. Jadi demikian Bu Rulita pemaparan saya untuk kali ini.
Dan mungkin apakah undang-undang ini sudah benar-benar melindungi anak, ya mungkin ini sesi Bang Denny untuk menjelaskannya. Terima kasih, Bu. Iya, terima kasih Bu Enggi. Aduh, pokoknya kalau saya ingat banget ya, dulu itu Bu Enggi tuh selalu bilang sama kita kalau pas lagi dalam kegiatan-kegiatan apapun, bilang bahwa kita nih kalau ibaratnya pelari, kita nih lari maraton, ya Bu ya. Jadi napasnya harus panjang dan harus punya simpanan energi karena kita ya menempuh berkilo-kilo gitu. Ini bukan yang 100 meter, 400 meter sudah selesai gitu ya. Ya, dan harus sabar, Bu. Nah, itu dia, harus sabar karena kita berurusan dengan banyak sekali pihak ya. Itu saya juga alami, sempat belajar banyak dari Bu Enggi tentunya dan teman-teman lain pada saat itu. Nah, saya perlu garis bawahi di sini ya Ibu-ibu, jadi yang disampaikan Ibu Enggi tadi ini adalah sesuatu yang sangat penting. Jadi mari kita menyamakan frekuensi dan persepsi. Artinya begini, ketika akan kita mengajukan atau kita ingin menuntut adanya sebuah perubahan undang-undang, harus kita sendiri menjawab pertanyaan-pertanyaan itu tadi. Ini apakah undang-undang yang kita akan mintakan untuk dirubah ini ada pelanggarannya nggak sih? Melanggar HAM nggak? Di mana? Kayak yang tadi itu kenapa undang-undang tentang duit kewarganegaraan terbatas anak itu bisa dikabulkan karena memang itu melanggar hak perempuan untuk memberikan status kewarganegaraan pada keturunannya. Itu yang pertama. Jadi apakah ini hanya nice to have atau memang ada urgensinya? Ada situasi emergency juga sehingga kita harus dirubah nih sekarang juga undang-undang. Oke? Yang kedua juga mengenai subjeknya tadi. Siapa sih sebenarnya di dalam perubahan ini yang akan menjadi subjek yang memang akan diatur perubahannya gitu ya. Kemudian gimana pada prakteknya nanti implementasinya bisa nggak? Karena ini yang dibilang tadi terukur gitu. Nggak bisa kita meminta sesuatu tapi nanti kaitannya dengan undang-undang lain gimana? Ya nggak tahu. Ya pokoknya saya itu nice to have for me gitu, for my family, nggak bisa seperti itu tentunya. Dan apakah undang-undang yang sekarang ini menabrak atau bertentangan dengan undang-undang yang lain dan tentunya dengan konstitusi Undang-Undang Dasar 45. Kalau memang tidak, ya kita harus cari lagi nih celahnya di mana atau angle-nya di mana. Dan juga yang lebih penting adalah ini akan membawa manfaat bagi seluruh WNI secara dalam skala nasional atau tidak. Atau kita bicara eksklusif banget nih hanya buat ini, hanya buat kelompok kita. Karena gini ya, yang kadang-kadang kita lupa, ini hanya mengingatkan, ketika kita meminta sesuatu, itu kita selalu melihatnya perspektif dari diri kita. Padahal sebenarnya, atau dari kelompok kita gitu. Padahal sebenarnya dalam hal ini, undang-undang ini tidak bisa hanya mengatur, misalnya untuk perempuan yang identitas atau karakteristiknya seperti ini, maka undang-undang ini berlaku untuk ya nggak bisa. Kalau undang-undang ya begitu disebutkan seluruh warga negara Indonesia ya nggak peduli mau tukang beca atau presiden ya sama semua begitu ya. Jadi jangan lupa gitu karena kita akan kesulitan ketika kita mengajukan sesuatu yang kita sendiri tidak matang dan tidak tajam pemrosesannya gitu. Dan saya ingat dulu sebelum ada undang-undang kewarganegaraan terbatas ini untuk kewarganegaraan ganda terbatas untuk anak-anak, dulu itu kita memang setiap tahun Ibu Ani, Bu Enggi, saya, Bu Melva, kita semua, Bu Dini juga dulu selalu setiap tahun mengurus perpanjangan kitas anak-anak kita. Kitab aja juga belum ada waktu itu. Iya. Jadi akhirnya ini adalah satu celah juga sih dari sisi hukum karena kemudian aturan tentang kitas anak juga tidak jelas tertulis, nggak ada boro-boro ada online gitu ya. Tarifnya tarif semau gue gitu. Karena waktu itu ya kondisi belum seperti hari ini. Bersyukur sekarang semua sudah tertata dengan jauh lebih baik, tapi sekarang kita perlu tetap mengingat gitu bahwa dalam perjuangan ke depannya juga nggak gampang. Nah, untuk lebih jelas lagi, jadi gimana supaya kita bisa tahu, tadi yang sudah disampaikan Bu Enggi itu adalah dari
experience atau pengalaman beliau sendiri di dalam mengajukan usulan undang-undang perubahan undang-undang kewarganegaraan, maka sekarang kita akan undang Bang Denny. Ini kita manggilnya Bang Denny Haryatna, walaupun beliau adalah bukan pelaku kawin campur, tapi beliau ini sahabatnya ibu-ibu kawin campur di Perca. Pokoknya ada apa-apa nomor satu, Denny, Bang Denny, gimana nih, bantuin. Bang Denny, ini maksudnya apa nih, gitu ya. Terima kasih loh, kita udah kenalan dan berteman udah lama banget. Bang Denny ini adalah ayah dari 3 anak, merupakan advokat atau pengacara. 3 apa 2 ya Pak anaknya, maaf? 2, Bu. Oh 2, belum 3 ya, belum ya. Bentar lagi 3 tuh. Bentar lagi. Istri masih 1 ya Pak? Iya. Oke. Belum punya keberanian, Bu. Jangan berani-berani ya sama Berani-berani. ibu-ibu ya. Oke. Nah, ini beliau advokat, pengacara dan juga praktisi hukum, di mana beliau secara akademis lulus dari Fakultas Hukum berpredikat S1 dari Universitas Brawijaya di Malang, lalu S2 atau masternya didapatkan dari Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Bang Denny ini sudah sempat bertugas di berbagai tempat sebelumnya. Beliau kita kenal pada saat sedang dalam proses perubahan undang-undang kewarganegaraan. Jadi memang karena beliau pernah menjadi tenaga ahli di berbagai lembaga pemerintahan maupun di parlemen atau di DPR, terlibat langsung dalam proses pembentukan dan perubahan undang-undang, sempat bertugas 4 tahun ya, Bang Denny ya, di perwakilan RI di Yangon, Myanmar, sehingga sedikit banyak beliau menjadi sangat paham, lebih paham tentang hubungan internasional, diplomasi, dan hubungan bilateral 2 negara, serta beliau juga advokat yang berperkara secara pidana maupun perdata untuk kasus-kasus umum publik, maupun yang lebih spesifik terkait dengan tenaga kerja asing, imigrasi, kewarganegaraan, dan lain-lain. Nah, kita mau denger deh langsung Bang Denny, silahkan gimana nih supaya ibu-ibu lebih, tadi udah cukup cerah, sekarang lebih cerah lagi. Silahkan. Ya, terima kasih Bu Rulita sebagai moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kesempatan yang baik ini, ya saya membayangkan ini kalau nggak puasa kita pasti offline, ngabuburit sambil bukber ini Bu. Iya benar. Tapi nggak apa-apa, di tengah situasi pandemi ini kita sudah familiar dan terbiasa dengan webinar semacam ini atau Zoom meeting seperti ini. Ibu-ibu dan bapak sekalian, saya tadi juga lihat ada bapaknya juga. Kalau tadi Bu Enggi sudah menjelaskan perspektif historical, terus bagaimana yang menjadi dasar. Sebenarnya undang-undang ini kalau ditanya perlindungan anak, isinya memang ini perlindungan anak. Kita lanjut ke slide berikutnya. Jadi fokus perubahan undang-undang ini akan lebih terlihat di aspek perempuan dan anak-anak. Bayangkan Undang-Undang 6258 itu telah dinyatakan tidak lagi sejalan dengan falsafah Pancasila karena tidak adil dan tidak sesuai dengan peradaban gitu. Ini bisa dibayangkan ibu-ibu bagaimana undang-undang yang lama itu diperjuangkan oleh parlemen, pemerintah, dan juga ibu-ibu Perca. Waktu itu masih melalui KPC Melati. Itu ada satu produk undang-undang yang bertentangan dengan Pancasila. Saya sepakat, karena memang tidak ada persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, gitu kan. Terus juga tidak memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak. Sementara undang-undang kita sudah jauh lebih maju, undang-undang dasar kita sudah jauh lebih maju memberikan perlindungan. Jadi memang kalau kita membedah undang-undang ini, akan kelihatan banyaknya pasal yang menyebut kata anak. Hampir di
hampir 60% itu pasal-pasal di undang-undang yang baru nomor 12 tahun 2006 ini muncul kata anak-anak. Coba kita lihat slide selanjutnya. Oh, sebelum kita masuk pada pasal tentang anak, ini yang perlu juga penting diketahui kita semua. Kalau tadi sudah merembet-rembet soal dwikewarganegaraan, ya kita memang sudah menjalani adanya dwikewarganegaraan. Tapi ini adalah suatu pengecualian. Karena pada prinsipnya Undang-Undang 12 tahun 2006 adalah undang-undang yang menerapkan kewarganegaraan tunggal, tidak mengenal kewarganegaraan ganda ataupun tanpa kewarganegaraan. Bahwa ada kewarganegaraan ganda yang diberikan kepada anak, ini adalah pengecualian. Ini perlu jadi catatan ibu-ibu sekalian dan bapak-bapak sekalian. Jadi memang disinilah letak perlindungan anak yang paling utama dari undang-undang ini. Ada pengecualian. National treatment. Jadi undang-undang itu seharusnya diberlakukan secara merata, berlaku untuk seluruh warga negara. Tapi hanya undang-undang inilah yang hebat, karena ada suatu persoalan lain yang tidak umum, kemudian diberi pengecualian. Anak-anak dikecualikan, anak-anak keturunan dari perkawinan campur dikecualikan. Dia berhak untuk mendapat kewarganegaraan ganda. Berhak dalam pengertian kalau yang lahirnya sebelum 2006 itu dia mengajukan, kalau yang sudah lahir sejak berlakunya Undang-Undang 2006 ke atas itu otomatis berkewarganegaraan ganda jika memang salah satu orang tuanya kewarganegaraan orang tuanya membolehkan berkewarganegaraan ganda. Tapi pada prinsipnya Undang-Undang Republik Indonesia ini mengecualikan. Inilah di sini letak kehebatan dari undang-undang ini. Di mana kalau menurut prinsip pembentukan peraturan undang-undang ini harusnya undang-undang itu berlaku sama. Oke, slide selanjutnya. Nah, kalau kita lihat disebut ini baru di pasal 4 loh. Siapa yang disebut WNI? Anak-anak, semua disebut. Jadi pada prinsipnya yang membentuk yang menjadi dasar pemikiran seseorang itu berkewarganegaraan A atau B, atau WNI atau bukan WNI, WNI ganda dengan WNI lain itu dilihat dari sejak anak-anak. Makanya undang-undang ini adalah undang-undang yang sangat dan harus memperhatikan aspek anak-anak. Banyak macam, di sini ada sampai dengan A, B, C, D sampai M itu. Itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 kategorisasi orang-orang yang disebut WNI. Dan di situ hampir 90%-nya berangkat dari anak, diukur dari anak gitu kan, dari sejak anak-anak gitu kan. Di sini banyak bisa kategorisasinya. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, cuma memang ada catatan untuk anak berkewarganegaraan ganda ini. Apabila telah berusia 18 tahun atau sudah kawin ya, tapi karena sekarang ini undang-undang perkawinan kita sudah diperbarui bahwa usia kawin itu 19, artinya seorang anak berkewarganegaraan ganda itu hanya diukur dari secara formil itu setelah 19. Kalau dulu mungkin masih bisa karena memang belum ada ketentuan batas minimal. Sekarang perkawinan sudah 19 tahun, laki-laki maupun perempuan minimal 19 tahun. Jadi setelah 18 ini sudah alert gitu kan. Harus sudah bersiap-siap menyatakan memilih kan. Dan kemudian dikasih waktu 3 tahun untuk berpikir, menimbang-nimbang kan gitu. Untuk apabila pada batas waktunya nanti
harus memilih kewarganegaraan A atau B, Indonesia atau non-Indonesia. Lanjut. Nah, undang-undang ini pun juga banyak memberikan perlindungan. Saya ambil contoh ini satu. Anak yang belum berusia 18 tahun dan atau belum kawin bertempat tinggal di Indonesia dari ayah ibu yang memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dengan sendirinya berkewarganegaraan Republik Indonesia. Artinya jika ada WNA, baik bapak maupun ibunya itu menjadi WNI, mengajukan pewarganegaraan, anak yang di bawah 18 tahun ini dilindungi dan dianggap langsung menjadi WNI. Terus anak warga negara asing yang belum berusia 5 tahun yang sudah diangkat sah menurut penetapan pengadilan oleh WNI, langsung dia mendapat WNI. Jadi untuk anak asing pun yang diangkat oleh WNI itu juga mendapatkan hak dilindungi untuk mendapat menjadi WNI. Nah, ini nanti bahwa dalam hal anak tersebut menjadi ganda, misalkan yang bapaknya mungkin setelah mendapat WNI, anak-anak ini otomatis menjadi WNI, tapi dia belum melepaskan. Nah, ini nanti pada satu titik di usia 18 memang dia harus menentukan kewarganegaraannya. Jadi perspektif spreadnya itu luas sekali bagaimana undang-undang ini memberikan perlindungan terhadap anak. Selanjutnya, lanjut. Nah, itu kalau tadi bicara tentang perlindungannya. Cuma memang muncul permasalahan ketika seseorang di dalam perundang-undang ini ada aspek tentang kehilangan WNI, kewarganegaraan. Nah, di manakah persoalan-persoalan itu muncul bagi Bapak Ibu sekalian pelaku perkawinan campur? Ini ada beberapa kategorisasi orang-orang yang dikategorisasikan kehilangan WNI. Ya. Saya kasih highlight sedikit yang warna merah ini. Ini masuk dinas tentara asing tanpa izin. Ini perlu digarisbawahi yang tanpa izin, karena ada beberapa negara yang mewajibkan mahasiswa yang belajar di negara tertentu itu diwajibkan ikut wajib militer. Nah, kalau diwajibkan untuk ikut wajib militer, maka dia tidak maaf sebentar, kok baterai saya belum dicolok ternyata. Oke, ya jadi tidak automatically kehilangan. Ini banyak pertanyaan untuk Bapak Ibu atau anak-anak Indonesia yang sekolah di Singapura. Banyak ini karena memang Singapura mewajibkan para mahasiswa atau pelajar mereka itu ikut wajib militer. Jadi ini juga poin bahwa anak-anak kita itu tidak jadi otomatis gara-gara ikut dinas tentara. Jadi ini hanya yang tanpa izin saja. Kalau yang izin artinya memang diwajibkan nanti bicara dengan perwakilan Indonesia di negara setempat, itu tidak menjadi hilang. Nah, kemudian yang menjadi permasalahan adalah mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor asing. Nah, ini yang permasalahan yang sering muncul saya hadapi di dalam praktek. Karena beberapa alasan pengen tetap mempertahankan kewarganegaraan. Nah, ini hati-hati Ibu Bapak sekalian apabila anak-anak atau Bapak Ibu juga memiliki paspor asing atau surat lain yang bersifat paspor. Ini poin kehilangan ini yang paling banyak muncul di lapangan. Yang terakhir itu bertempat tinggal di luar negeri selama 5 tahun terus-menerus bukan dalam rangka tugas negara tanpa alasan. Ini pasal yang memang lentur sekali. Dalam seminar kita Perca juga kemarin diundang dalam seminar terakhir bahwa Kemenlu ternyata belum pernah mengeluarkan
pernyataan kehilangan WNI karena 5 tahun terus-menerus berada di luar negeri tanpa lapor. Jadi untuk para pekerja migran, para mahasiswa atau yang berumah tangga di luar negeri itu akan sebaiknya rajin datang ke perwakilan RI supaya tidak dikenakan persoalan yang terakhir ini. Selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, ini tentang kehilangan nih. Bahkan anak-anak pun juga diberikan perlindungan. Kalau ayahnya kehilangan WNI, anak yang anaknya langsung itu tidak, yang belum berusia 18 tahun tentunya, tidak otomatis ternyata. Undang-undang kita ini memberikan perlindungan ini terhadap kehilangan ini. Kehilangan bagi seorang ibu juga demikian. Tidak mempunyai hubungan hukum dengannya sampai dengan anak-anak berusia 18 tahun. Ini beberapa catatan yang sebenarnya ini termuat juga di dalam undang-undang. Kehilangan karena memperoleh lain bagi seorang ibu yang putus perkawinannya tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya sampai dengan anak. Jadi anak-anak yang orang tuanya berubah kewarganegaraan masih tetap diberikan perlindungan. Lanjut. Ya, ini saya mau akan bicara banyak dalam ini, itu tadi preface saja. Ini kalau saya bikin skema yang sederhana, bahwa kalau anak-anak lahir tahun 2006, ada batasnya 2010 untuk mendaftar mendapat kewarganegaraan ganda. Tapi anak-anak yang lahir sebelum 2006 ini, tetap di usia 18 tahun ini nanti harus memilih sampai dengan usia 21 tahun. Ini adalah opsi-opsi bagi Bapak Ibu sekalian bagaimana mempersiapkan, bagaimana merencanakan perkembangan anak, gitu kan. Nah, tapi dalam perkembangannya setelah undang-undang ini berlaku hampir 15 tahun, di poin yang terakhir ketika anak-anak sudah memilih menjadi WNI atau ex-WNI, ini terdapat permasalahan baru. Karena di dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 28E ayat 1, di situ disebutkan seseorang itu diberikan kebebasan memilih kewarganegaraannya untuk meninggalkannya atau kembali lagi. Artinya, siapapun yang ex-WNI itu punya hak yang sama untuk kembali lagi menjadi WNI dengan ex-WNI yang lainnya. Kalau yang anak-anak sudah memilih jadi WNI, fine, gitu. Sekolah dan bekerja lanjut untuk di sini ataupun di luar nggak ada masalah. Yang menjadi persoalan adalah ketika di masa transisi, ketika usia 18 sampai 21 tahun ini, ketika para orang tua itu yang anak-anak yang berkewarganegaraan ganda dari negara ayah atau ibunya, yang memberikan fasilitas beasiswa untuk melanjutkan kuliah atau pendidikan lainnya di negara asingnya, itu mau nggak mau misalkan mengambil pilihan yang melepas WNI. Itu bukan tidak nasionalisme melepas WNI. Kalau di dalam konteks Undang-Undang Dasar sekarang, Ibu Bapak, ini sama sekali tidak ada kaitan persoalan nasionalisme, tidak nasionalis atau bukan, nasionalis atau tidak nasionalis, ini bukan persoalan itu sama sekali, bukan. Bahwa ada persoalan-persoalan tertentu yang itu memang menjadi pilihan para keluarga perkawinan campur, misalkan harus mengambil benefit dari kewarganegaraan asingnya, misalkan karena dikasih beasiswa, itu adalah pilihan-pilihan rasional. Dan oleh Undang-Undang Dasar 45 yang baru di pasal 28E ayat 1 itu adalah hak dia menanggalkan WNI-nya, dan apabila ingin kembali hidup
di Indonesia dan bekerja berpenghasilan di sini atau dimanapun dan ingin kembali menjadi WNI, itu hak setiap orang diberikan sama. Nah, cuma yang jadi Mas Denny, ya. Mas Denny maaf, waktunya 5 menit lagi bisa Mas Denny? Bisa. Ya, terima kasih. Nah, ini tinggal memang pamungkasnya di sini. Bahwa yang jadi persoalan adalah peraturan pelaksanaan yang memungkinkan ex-WNI dari anak-anak warga negaraan ganda ini itu untuk kembali ke Indonesia, perlakuannya masih disamakan seperti warga negara asing yang tidak pernah memegang kewarganegaraan Indonesia. Kalau di ex-WNI yang bukan anak-anak berkewarganegaraan ganda, mereka itu istilahnya repatriasi. Harusnya anak-anak ini juga punya hak repatriasi seperti orang-orang tersebut. Meskipun sudah ada fasilitas keimigrasian, anak-anak yang memilih asing atau ex-WNI ini diberikan kitab ataupun kitas. Karena ada hubungan keluarga dengan keluarga di Indonesia, salah satu orang tuanya Indonesia, saya menyarankan rata-rata untuk diberikan keluarga itu menjadi sponsor atau penjamin pemberian kitas, karena yang namanya anak-anak mau kangen sama ibu atau bapaknya yang orang Indonesia, mau tinggal di Indonesia anytime, mau bekerja atau nggak bekerja, selagi itu disponsori oleh orang tua karena penyatuan keluarga, dia jadi bebas. Kalau dia tidak dengan kitas, ini akan rumit. Misalkan dia santai atau dia kemudian berkegiatan yang lain, itu bisa dipersoalkan dari aspek visa. Jadi ibu bapak yang apabila anak-anak memilih anak-anaknya menjadi ex-WNI, sebaiknya anak-anak ini disponsori atau diberikan, diusulkan mendapatkan kitas atau kitab. Yang jadi persoalan tadi, ini yang sekarang juga dikerjakan oleh Perca, bahwa untuk anak-anak yang apabila memilih melepaskan WNI-nya, bagaimana ketika kemudian nanti ingin menjadi kembali, ini menjadi persoalan tersendiri yang belum diatur secara rapih di dalam peraturan pelaksanaan undang-undang. Ini PR buat kita semua, buat Perca juga, buat para stakeholder kewarganegaraan Republik Indonesia. Jadi perlu yang menjadi catatan dasarnya adalah setiap orang berhak memilih kewarganegaraannya dan berhak kembali. Jadi ini bukan kaitannya tadi seperti saya bilang, bukan persoalan nasionalis atau tidak nasionalis. Ini adalah bagian-bagian justru kehidupan yang memang sudah global eranya sekarang ini. Mungkin itu beberapa hal yang terkait dengan perlindungan anak, karena sekali lagi saya sampaikan ini memang undang-undang ini ditujukan buat perempuan dan anak. Jadi memang isinya harusnya anak, tinggal kita tuntaskan bagaimana peraturan pelaksanaannya bisa benar-benar dirasakan secara efektif bagi pelaku perkawinan campur. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Denny untuk penjelasannya. Ini udah banyak pertanyaan, mungkin kita bisa langsung, tapi sebelumnya saya rangkum sedikit bahwa yang tadi disampaikan Pak Denny itu untuk mengingatkan bahwa yang namanya undang-undang atau namanya status kewarganegaraan itu selain hak juga adalah pilihan ya Pak Denny. Berarti betul. Disitulah ada konsekuensinya. Tapi pemerintah tetap membuka selebar-lebarnya apabila siapapun ex-WNI yang ingin kembali menjadi WNI, gitu ya. Oke, ini ada pertanyaan beberapa, mungkin Bu Enggi bisa join juga nih ya, karena pertanyaannya ada yang ke Pak Denny dan Bu Enggi. Saya mulai dulu. Mungkin singkat saja bisa supaya kita mengejar waktu nih, maklum mau buka puasa. Jadi di sini masih lama, Bu. Oh iya, benar. Situ masih berapa jam. Oke, ini untuk dwi kewarganegaraan. Konsep ini tidak pernah ada di Indonesia sebelumnya. Sorry, pertanyaan buat Bu Enggi ya. Bagaimana upaya Ibu untuk menjelaskan kepada pemerintah dan wakil rakyat di DPR sampai akhirnya mereka menerima konsep ini? Dari Ibu Lucy, silakan. Bu Enggi, jawabannya gimana nih? Iya, untuk menjelaskannya
harus berdasarkan undang-undang, Bu. Yang tadi saya jelaskan itu kan ada Undang-Undang Dasar 45, ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 84, ada Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 ya, yang semuanya itu dilanggar gitu. Jadi kalau kita berbicara tentang menginginkan perubahan undang-undang, ya kita bahasanya bahasa undang-undang, Bu. Nggak bisa bahasa saya ingin ini, hak saya dilanggar. Nanti ditanya hak ibu mana yang dilanggar gitu. Jadi kalau memang kita sudah siap untuk melihat bahwa ada yang dilanggar, mau nggak mau, suka nggak suka, mereka harus terima gitu. Jadi itu salah satu kuncinya, Bu, untuk menjelaskan bahwa ada perkembangan di masyarakat, ada yang dirugikan, dan ini loh undang-undang yang dirugikan gitu. Simpelnya itu. Ya, terima kasih. Itu saya rasa cukup jelas. Mungkin saya sampaikan juga di sini pengalaman Perca sendiri terhadap apa yang sudah kita lakukan selain daripada Undang-Undang Kewarganegaraan Ganda Terbatas ya. Kita itu waktu mengajukan imigrasi untuk kitab juga begitu, Bu Enggi. Pak Denny juga waktu itu bantuin kita ya, Bang Denny ya. Jadi memang kita juga mengajukan kitab untuk suami karena kita bilang bahwa suami kita itu walaupun warga negara asing tapi dia bukan warga negara asing murni yang kesini hanya untuk kerja, cari uang, kemudian pulang lagi. Mereka itu di sini adalah untuk menafkahi istri dan anak-anaknya yang WNI. Jadi kita bilang bahwa ada pelanggaran terhadap hak kita, perempuan WNI yang harusnya di undang-undang tuh dilindungi loh. Suaminya harus bisa loh dikasih kesempatan untuk cari nafkah lah. Tapi kalau visanya cuma visa turis atau visa yang cuman disponsori oleh perusahaan, sementara kalau nggak ada visa dia harus keluar dari Indonesia, bagaimana itu? Nah, itulah kemudian yang menjadi dasar dari tuntutan kita. So, bagus banget Ibu Endi, saya rasa semua sudah jelas ya untuk jawabannya. Untuk pertanyaan kedua, ini adalah Ibu Enggi lagi, bagaimana usulan-usulan tentang dui kewarganegaraan yang tidak terbatas yang akhir-akhir ini banyak beredar, yang diusung terutama oleh diaspora, kalau kita refleksikan lagi ke perjalanan pengesahan Undang-Undang Kewarganegaraan 12/2006, Bu, yang pernah Ibu laksanakan. Gimana nih usulan-usulan tersebut menurut Ibu gimana nih? Kalau di referensikannya ke pengalaman Ibu. Ya, kalau usulan-usulan sih sah-sah aja ya, Bu UC Bailey. Ya. Dan pastinya DPR itu tidak bisa menolak karena DPR itu akan menerima semua berbagai macam usulan gitu ya, dan kita mempunyai hak bersuara. Tetapi apakah kita hanya berhenti di usulan-usulan itu saja, kan enggak gitu ya. Jadi kalau teman-teman diaspora ingin mengajukan kewarganegaraan tak terbatas, dari usulan itu sebaiknya ditajamkan konsepnya. Misalnya, subjek hukumnya itu siapa sih? Apakah termasuk dalam Undang-Undang Dasar 45? Terus adakah peraturan-peraturan di Indonesia yang melanggar hak-hak itu, gitu ya. Kembali kita nih ngomongin tentang hukum Indonesia. Jadi walaupun kita sudah berpuluh-puluh tahun di luar negeri, begitu kita berbicara tentang perubahan undang-undang di Indonesia, kita harus memakai jaket Indonesia. Kita harus melihatnya gitu loh. Walaupun kita bilang, oh negara A sudah maju nih, apa segala macam, itu hanya komparasi. Itu hanya untuk menajamkan konsep kita. Tetapi kalau kita ingin maju ke DPR, ingin maju ke pemerintah untuk merubah undang-undang, pertama, undang-undang mana dulu nih yang dirubah gitu ya? Apa yang dilanggar? Dan apa subjek hukumnya? Jadi wacana-wacana itu menurut saya sah-sah aja, mau bicara apa ya boleh-boleh aja gitu. Tapi sepanjang itu belum masuk, misalnya ke prolegnas, belum masuk ke pembahasan antara pemerintah dan DPR, ya itu ibaratnya masih ngobrol-ngobrol aja, Bu. Gitu. Itu refleksi saya sih. Terima kasih ya. Jadi silahkan meminta apapun juga, tapi kemudian ketika di pembahasannya argumentasinya harus jelas ya Bu ya. Dan acuannya selalu
Acuannya adalah selalu undang-undang yang berlaku di Indonesia, gitu ya. Itu nomor satu. Oke. Ini dari Ibu Lasmi dari Lombok. Pak Denny, nih sebagai praktisi hukum dan bukan pelaku kawin campur, apakah Bapak sepakat terhadap konsep dwi kewarganegaraan tidak terbatas khususnya bagi keluarga perkawinan campuran, yaitu suami, istri, dan anak? Oke, baik, terima kasih. Memang ini pertanyaan saya, tapi ini namanya Galaxy A70 kalau di saya nih. Oh iya, tapi ini nggak apa-apa. Namanya Oke, Ibu siapa tadi? Bu Lulita? Lasmi. Ibu Lasmi. Bu Lasmi. Ya. Bu Lasmi, saya sebagai praktisi hukum, apapun yang menjadi hukum nasional saya harus sepakat. Nah, mengenai ini kan usulan dwi kewarganegaraan yang tidak terbatas itu variannya banyak di dunia gitu kan. Tinggal isinya apa. Jadi ketika kita memahami disebut dual nationality, dual nationality yang kayak apa sih kan gitu kan yang menjadi opsi. Nah, itu isinya apa dulu? Itu yang perlu disebut. Kalau itu jadi konsep itu bagus. Saya ambil contoh deh yang sudah ada aja. Dwi kewarganegaraan terbatas untuk anak-anak hasil perkawinan campur. Itu jelas, itu konkret terhadap anak-anak. Anak-anak itu ya dia sebagai subjek hukum, tapi posisinya anak-anak dalam pengampuan orang tua. Artinya kemudian juga ada ketentuan batasan umurnya. Ini yang disebut konsep gitu. 18 tahun dia harus memilih, dikasih waktu sampai 21 tahun. Ini yang disebut konsep detail. Saya belum membaca secara detail tentang konsep dwi kewarganegaraan yang tidak terbatas ini. Saya nggak tahu juga siapa yang mengusulkan. Kalau ini jadi pembicaraan, iya banyak yang bicara. Bahkan diaspora Indonesia bicara soal ini. Tapi isinya apa? Ini yang belum saya dapat. Sehingga saya tidak bisa serta-merta setuju atau tidak setuju. Bagi saya, kalau seperti tadi Bu Enggi sampaikan, bahwa harus ada ukuran, misalkan ini subjek hukumnya siapa? Iya betul itu. Ganda tidak terbatas kita aja subjek hukumnya jelas, anak. Kan gitu kan. Maksimal 18 tahun kan gitu. Wah, itu kalau anak itu artinya bahwa di bawah bimbingan orang tua, pengampuan orang tua kan gitu. Nah, jadi karena konsep dwi kewarganegaraan yang tidak terbatas ini, maka saya harus memahami dulu apa isinya. Iya. Itu demikian, Bu. Iya, mungkin seperti kayak kita mau perang ya. Kita kalau mau perang harus tahu musuhnya, amunisi kita gimana, ransum kita, perangnya, medannya di mana, strateginya apa gitu ya. Nggak bisa, saya pokoknya mau perang gitu, nggak bisa gitu aja ya. Anyway, oke, bagus. Lagi lanjut, wah banyak nih pertanyaannya ya, maaf. Oke, Ibu Puri Swartika. Ibu ini anaknya sudah berusia 22 tahun dan kehilangan WNI. Sekarang hanya memegang paspor Prancis. Mau menjadi WNI, gimana nih prosesnya jadi WNI? Pak Denny nih kayaknya bisa jawab. Oke, Ibu Puri, anak Ibu 22 ini sudah menjadi subjek untuk yang boleh mengajukan pewarganegaraan. Cuma memang karena inilah yang tadi saya sebut, kan tadi saya di ujung nih untuk ex-WNI bagaimana memberikan perlindungan terhadap anak-anak seperti Bu Puri ini memang belum full aksesnya, belum dipermudah. Jadi anak-anak ibu ini masih diperlakukan seperti warga negara asing secara umum. Artinya dia nanti harus punya skim. Jadi sementara anak ibu ini belum mengajukan, sebaiknya ibu buatkan dulu izin tinggalnya. Kitaskah atau kitab boleh, monggo. Nanti setelah 5 tahun berturut-turut, ini kita buatkan skimnya, surat keterangan imigrasi. Nah, kalau udah ada surat keterangan imigrasi ini sudah bisa jalan untuk diajukan
kewarganegaraannya. Jadi sudah cukup syarat dari aspek usia ya, Ibu. Ya. Ya, kalau memang mau menetap, segera saja Ibu anaknya dibuatkan kitas atau kitab. Nanti kalau mau dibantu melalui Perca, Bu Ani, atau melalui pokoknya pengurus Perca, Ya, monggo bisa. silakan disampaikan saja ke pengurus Perca. Mereka semua sudah juga terbiasa membantu. Iya, saya tambahkan sedikit mewakili Perca, mohon izin Bu Ketua, saya mau menjelaskan sedikit kepada peserta di sini semua bahwa Perca Indonesia itu antara lain yang sedang diperjuangkan dan memang terus diperjuangkan adalah ketika undang-undang kewarganegaraan tersebut diterapkan ya, itu di lapangannya bukan lalu semua langsung bergulir dengan lancar begitu saja gitu. Ada masalah-masalah tentang misalnya pewarganegaraan, yaitu anak-anak kawin campur yang ingin yang statusnya WNA sudah dewasa ingin jadi WNI. Ini juga merupakan masalah pelik karena kita selalu Perca sendiri selalu membuat usulan-usulan baru dan usulan-usulan yang kita ketahui memang melanggar hak-hak anak tersebut karena memang dia adalah bagian dari perkawinan campuran gitu. Jadi tadi usulan Pak Denny benar, Ibu silakan hubungi Perca Indonesia aja, kita bisa kasih informasi lebih lanjut. Oke, pertanyaan berikutnya, Ibu Nura kepada Bu Enggi nih kayaknya atau Pak Denny, dua-duanya boleh deh. Apakah ada kerugian jika negara menerapkan DK tidak terbatas? Nah, Bu Enggi dulu deh, gimana Bu? Ya, Bu Nura, ini gampang-gampang susah ya menjawab pertanyaannya Bu Nura karena konsepnya sendiri belum jelas. Seperti tadi Pak Denny bilang kan konsep DK banyak Bu, ya. Tapi karena belum jelas, jadi saya ngambilnya yang umum aja ya. Dari segi pemerintah dan DPR, mungkin mereka masih berpikiran ini ibarat pintu rumah dibuka semua Bu. Jadi pintu rumah kita nih silahkan siapapun boleh silahkan masuk gitu ya. Kita nggak kenal, kita nggak tahu boleh masuk karena di kewarganegaraan itu umumnya asasnya itu resiprokal. Jadi misalnya saya bisa menjadi warga negara Inggris, nanti suami saya juga bisa menjadi warga negara Indonesia gitu. Nah, di Indonesianya sendiri apakah sudah siap nih untuk menerima suami saya yang warga negara asing menjadi warga negara Indonesia? Karena nantinya beliau ini mempunyai akses kemana-mana. Siapa tahu dia mau nyalek, ya kan? Warga negara Inggris jadi nyalek gubernur gitu ya. Nah, itu jadi kalau kita berbicara tentang DK tak terbatas, yang kita pikirkan dulu adalah batasan-batasannya apa dulu gitu, supaya nanti ketika kita maju berdebat ya atau bukan berdebat ya, memperkenalkan konsep ini, kita sudah bisa bilang, oh Pak, kalau yang itu enggak, yang ini iya, kalau yang itu enggak. Jadi gimana ya, dibikin pemerintah itu dan DPR itu mengerti sebenarnya yang kita perjuangkan ini apa sih, gitu loh. Gitu. Jadi kerugiannya ya itu tadi, kerugiannya bisa brain drain, bisa juga nanti orang Indonesia yang bisa mendapatkan kewarganegaraan Inggris pindah ke Inggris karena di sini ada National Health Service yang gratis, ya kan? Berarti ada kekurangan pajak atau misalnya mahasiswa-mahasiswa Indonesia sekolah di Inggris karena sebagai warga negara ya mereka bisa belajar di Inggris gitu loh. Hal-hal yang seperti itulah yang harus benar-benar kita pikirkan gitu. Konsep ini konsep baru, konsep yang sangat luas sehingga ayo kita harus duduk bareng-bareng dan kita harus terbuka gitu loh dengan masukan, dengan kritikan, kekurangan, gunanya penajaman konsep. Itu dari saya sih Bu Rita. Baik, Bang Denny singkat aja silakan. Oke, singkat aja karena tadi Bu Enggi udah jelasin. Nah, saya cuma pengen membawa begini, adakah kerugian negara? Negara itu kan fungsinya itu melindungi masyarakat. Artinya itu harus juga diukur dari seluruh masyarakat Indonesia. Jadi pemerintah negara itu kan mewakili kepentingan masyarakat. Nah, kalau Ibu Nura berpikir misalkan ada kewarganegaraan, apakah juga masyarakat menjadi
reaktif, bukan reaktif, sepakat atau tidak, misalkan dia harus sharing pajak gitu kan. Coba dipikirin pajaknya itu, konsepnya kayak apa sih kalau pajak untuk duit kewarganegaraan ini. Terus konsep politik tadi Bu Enggi bilang, apakah nanti kalau kewarganegaraan ini boleh nyalon jadi legislatif atau mau nyalon gubernur gitu kan. Nah, itu mesti dipikirin. Terus juga dari aspek kepemilikan, nanti dia punya tanah boleh nggak sih di sini gitu kan, dipajaknya berapa gitu kan. Nah itu nanti itu hal-hal yang harus dipikirkan, harus dirumuskan secara konkret. Jadi tidak artinya tidak ada pihak yang dirugikan, bahkan justru harusnya lebih diuntungkan. Kalau tidak merugikan, konsepnya harusnya lebih menguntungkan gitu. Itu aja sih yang jadi ukuran. Ya memang harus dimatangkan lagi tadi. Ya. Begitu aja Bu. Ya, dan perspektifnya juga mungkin berbeda ya. Kalau kita bicara, saya pengalaman nih pernah ngobrol sama dari pihak pemerintah maupun DPR ketika bicara tentang kewarganegaraan ganda, mereka langsung bicara gini, ibu-ibu jangan berpikir bahwa yang akan mendapatkan kewarganegaraan ganda ini hanya WNA yang dari negara-negara mapan, quote unquote mapan ya. Ini kan dari seluruh negara gitu. Jadi kan nggak bisa membedakan hanya yang nikah sama orang negara-negara Barat, Eropa atau Amerika boleh, yang lainnya tidak boleh, kan nggak bisa. Ini berarti seperti Bu Enggi bilang, membuka pintu untuk semua kewarganegaraan asing. Nah ini yang kadang-kadang pemerintah juga pasti punya pertimbangan sendiri gitu ya, pertimbangan keamanan juga ya Pak Denny ya, kalau saya nggak salah. Ya, oke. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Erma di Semarang. Ibu ini menikah dengan WNA dari India, di mana India tidak menganut dui kewarganegaraan. Anaknya lahir 2 orang di tahun 2002 dan 2004, otomatis WNI India. Untuk anak usia 17 tahun, apakah sudah bisa mengajukan perubahan jadi WNI? Ya, karena prosedur perubahan kewarganegaraan butuh waktu lebih dari 1 tahun. Gimana nih, Pak Denny mungkin lebih paham. Ya. Ini Bu Erma, Bu Emma apa Bu Erma ya ini? Erma, Ibu Erma. Bu Erma, anak Ibu 17 tahun belum bisa untuk melakukan pewarganegaraan, tapi sudah bisa diberikan izin tinggal Bu sejak saat ini. Jadi kalau memang Bu Erma ini berniat anaknya nanti mau menjadi WNI, ini kan baru bisa mulai setelah usia 18. Jadi 18 tahun ke atas nanti baru bisa mengajukan. Tapi untuk mendapatkan izin tinggal, KITAS itu sudah bisa dilakukan. Jadi saran saya sama seperti Ibu yang terdahulu, sebaiknya segera saja dibuatkan KITAS anak-anak ini. Sementara kita menunggu proses mereka tinggal secara terus-menerus 5 tahun berturut-turut. Sambil menunggu mudah-mudahan perjuangan perca ini juga goal nanti. Jadi anak-anak yang kalau sudah memang tinggal di sini nggak usah pakai skim lagi nanti Bu. Mudah-mudahan kita berdoa aja supaya upaya kita ini sukses nanti. Ya, cukup bulat tapi semoga tercapai. Oke, ini ada yang satu agak panjang nih dari Bu Sandra. Saya tidak paham dengan dasar undang-undang apa yang bisa diperjuangkan supaya anak-anak DK bisa mendapat DK tidak terbatas. Saya pribadi tidak mau melepas WNI, tapi anak-anak punya warga negara Swiss yang tidak bisa dilepas. Sehingga sekarang bermasalah karena mereka juga nggak mau melepas WNI. Kalau memakai kitab, masalahnya di MERP yang hanya berlaku 1 tahun. Kalau KITAS harus berada di Indonesia selama proses pengajuan KITAS-nya. Jadi intinya sih landasan atau dasar undang-undang yang mana yang bisa diperjuangkan sebagai argumentasi sehingga anak-anak DK bisa lanjut ke DK tidak terbatas. Silahkan Bu Enggi duluan kali. Ya mungkin yang bisa kita perjuangkan Bu, karena di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 itu kan salah satu asas pemberian kewarganegaraan kan adalah asas keturunan, asas ius sanguinis, asas darah ya. Jadi kita di Undang-Undang Nomor 12 itu tidak melihat etnis, keturunan, apa segala macam. Jadi sepanjang dia itu orang Indonesia, dia orang Indonesia. Nah mungkin
konsep itu bisa dikembangkan, Bu, untuk anak-anak yang sudah menikmati terbatas menjadi tidak terbatas, karena seberapa usianya anak itu tetap anaknya kita. Jadi misalnya Pak Denny udah usia segini, putra-putrinya, aduh sudah ada putra-putri, tetapi tetap merupakan anak mamanya gitu kan. Jadi itu mungkin konsep yang bisa dikembangkan, Bu. Tapi kalau dasar hukumnya ya kita harus cari lagi apa yang bisa menopang konsep asas ius sanguinis ini untuk terus-menerus menjadi melekat secara lahir anak ini menjadi sudah berwarga negara Indonesia, karena di Undang-Undang Nomor 12 itu juga kan sifatnya itu adalah kita harus proaktif sebagai warga negara Indonesia. Kalau kita di luar negeri 5 tahun kita harus mendaftar, kalau enggak kehilangan gitu kan. Nah itu hal-hal yang harus kita perhatikan lagi, kita harus bedah lagi Undang-Undang Nomor 12 untuk mencari apa sih celahnya gitu. Seperti itu. Terima kasih Bu Anggi. Pak Denny gimana Pak Denny? Kalau dasar hukumnya memang sementara ini kita hanya tadi saya sebut pengecualian ini kita memang dikecualikan karena undang-undang kewarganegaraan kita ini RI ini tunggal pada ya? asasnya tunggal, asasnya tunggal. Jadi memang anak-anak yang dikecualikan. Jadi belum ada dasar hukumnya kalau untuk menjadi tidak terbatas. Terkait dengan kitab, sebenarnya ini fasilitas yang diberikan dari aspek keimigrasian. MRP-nya tidak 1 tahun, Bu, bisa bikin 2 tahun itu bilangin itu bisa dibuat 2 tahun. Jadi bahwa memang perpanjangan pada saat memperpanjang, pada saat mengajukan permohonan di Indonesia, yang bersangkutan harus ada di Indonesia. Jadi tidak bisa dilakukan dari luar negeri. Jadi kalau misalkan MRP-nya habis, itu udah warning. Memang diwajibkan para pemegang kitab ini untuk kembali ke Indonesia, sekalian memperpanjang, sekalian memperbarui. Kan kedatangannya itu memang setiap pemegang izin tinggal itu diharapkan pada asasnya tinggal di Indonesia, meskipun bisa juga tinggal di luar negeri. Tapi pada saat ada keperluan-keperluan terkait dengan perpanjangan, pembaruan atau perubahan harus ada di Indonesia. Ya. Jadi MRP-nya bisa 2 tahun itu tidak hanya 1 tahun. Baik, terima kasih. Oke, dari Ibu Melinda untuk Pak Denny, apa yang menjadi cantelan bagi konsep DK tidak terbatas? Apakah bagaimana hukum Indonesia melihat adanya konsep baru? Mungkin nggak tuh Pak adanya konsep baru? Konsep baru sih sangat mungkin saja konsep barunya apa tinggal begitu kan? Maksudnya mungkin untuk ya itu kan. Pak Denny bilang tadi kita masih asasnya tunggal. Nah kalau ke dual itu kira-kira cantelannya yang seperti apa gitu? Ya, kalau misalkan mau jadi dua, saya punya gambaran lagi-lagi memang ganda ini dui kewarganegaraan ganda ini tidak bisa ditafsirkan luas, lagi-lagi spesifik gitu. Tinggal bagaimana pengusung ini atau pengusul itu mampu memberikan penjelasan bahwa ini hal urgent, kan gitu. Ini hal yang penting. Kalau memang harus diberikan kewarganegaraan ganda tidak terbatas. Saya pikir kalau itu bisa disampaikan, diungkapkan, dan menjadi keputusan politik, itu fine, itu berlaku, itu konsep baru. Kan gitu. Sama halnya seperti ibu-ibu perca atau KPC Melati waktu itu mendapatkan keputusan politik boleh berkewarganegaraan ganda untuk anak-anak, itu kan juga konsep baru pada saat itu kan gitu. Kalau nanti ke depan pengen ada konsep dui kewarganegaraan ganda yang tidak terbatas, sampaikan saja tadi urgensitasnya, ini penting, ini harus diselamatkan gitu, ini harus harus urusan hidup dan mati lah ya. Krusial gitu, ini krusial. Kalau memang krusial, saya pikir
alasan argumentasinya bisa. Kalau saya boleh tambahkan, Bu Rita, mungkin cantelannya itu dari pihak WNI-nya, Bu. Ya. Karena seperti saya masih WNI, saya mesti dilindungi oleh Undang-Undang Dasar, ya kan? Di Undang-Undang Dasar kan ada janji tuh sebagai warga negara saya dilindungi, boleh milih tinggal, boleh bekerja, boleh hidup, boleh dan lain sebagainya gitu. Jadi cantelannya itu ya harus subjeknya subjek WNI. Itu aja. Nah, dari situ kita lihat, kita data satu-satu apa yang belum terpenuhi nih sebagai warga negara Indonesia terhadap undang-undang gitu. Itu aja cantelannya. Jangan WNI, jangan ini, jangan itu gitu loh. Jadi kalau ke luas tuh susah, Bu. Jadi memang harus. Nah, itu yang saya sebut tadi spesifik. Jadi misalkan yang bisa berkeluarga negaraan ganda WNI-nya, bukan WNA yang mau jadi Indonesia bisa jadi double kan gitu. Itu mungkin yang maksudnya Bu Egi. Iya, itu ibaratnya kalau kita ngomongin WNA, dia mesti di luar pagar, Bu, belum di rumah. Jadi kita kalau mau merubah rumah, ya kita di dalam rumah dulu gitu. Iya, benar-benar. Seperti juga kalau kembali lagi ngomong sama pihak pemerintah atau DPR, mereka selalu bilang, ya jangan contohnya jangan Australia, Amerika, Inggris dan negara-negara maju. Negara Jepang, Singapura yang segitu majunya aja mereka masih nggak membuka dua keluarga negaraan gitu. Ya, kalau kita membandingkan dengan negara lain ketika bicara dengan DPR dan pemerintah, kita bunuh diri, Bu. Iya, itu benar. pengalaman saya. Jadi maksudnya perbandingan hukum itu oke, tetapi itu hanya sebagai informasi aja gitu. Kita jangan kok negara ini bisa sih nih, itu udah kacau tuh kalau kayak gitu. Iya, karena itu secara etika kita kan punya kedaulatan masing-masing. Kita tidak bisa memotret negara lain kemudian mau diterapkan di negara gitu kita. Ya? Nah, kan kayak gitu. Betul. Kita masing-masing punya kedaulatan. Disitulah etikanya bagaimana kita mengusulkan. Iya, setuju sekali. Oke, karena waktu juga ini pertanyaan terakhir ya, habis ini kita tutup. Yaitu di akhir tahun 2021 anak saya harus memilih, tinggalnya sekarang di Swedia karena harus melepas WNA untuk jadi WNI. Imigrasi Swedia bisa kasih permanent resident untuk melepas WNA. Tidak ada jaminan dapat PR dan resiko anak harus balik ke Indonesia. Karena sudah over 18, sudah di atas 18, di Swedia orang tua tidak bisa jadi sponsor. Ditakutkan harus melepas WNI dan keep WNA. Waduh, bagaimana solusinya? Untuk dapat kitab, haruskah tinggal di Indonesia atau bisa diurus dari luar negeri? Ibu Ida Rashad dari Swedia. Gimana nih, Bu Enggi? Atau Pak Denny? Kayaknya kalau kitab harus di Indonesia ya, Bang Denny ya? Bisa saja, dia itu tadi seperti saya bilang, kalau tapi ini kan yang jadi persoalan hukum Swedianya. Iya, betul. Orang tuanya yang nggak bisa jadi sponsor gitu kan. Kalau misalkan ya harus memilih WNA menjadi warga negara Swedia, itu fine saja gitu kan. Terus nanti bikin kitab kan gitu kan. Untuk anak-anaknya kalau ke Indonesia itu jadi mudah, dan kemudian jika suatu saat ingin kembali menjadi WNI juga sudah cukup syaratnya kan begitu. Iya. Jadi nggak apa-apa Bu, kalau memang itu kita pahami juga itu dilematis ya, tadi seperti saya sampaikan ini bukan persoalan nasionalisme atau tidak nasionalisme, tapi ini memang persoalan pragmatis yang harus kita ambil keputusan dalam waktu tepat, cepat, dan pada waktunya. Nanti untuk jangka panjang silakan ada ruang lagi nanti gitu setelah kuliahnya beres di Swedia mau kembali ke Indonesia, tapi kita udah memenuhi syarat untuk kalau mau jadi WNI lagi bisa. Ya. Gitu aja. Ya, setuju. Dan memang semuanya harus melalui proses ya, nggak bisa dengan begitu saja minta lalu besoknya dikasih gitu ya, udah pasti deh. Apalagi terkait dengan begitu banyaknya ratusan juta rakyat Indonesia yang lain yang juga harus dipikirkan. Nah, ini maaf sekali lagi karena waktu dan karena kita mau bersiap-siap untuk buka puasa, maka untuk diskusi sesi tanya jawabnya semoga bisa memberikan manfaat dan semoga jelas. Bagi yang masih ada pertanyaan silahkan di email, kita akan jawab emailnya. Cuma sekedar mengingatkan, harap peserta yang ikut di sini segera mendaftar lagi nanti ketika ada undangan.
di sesi webinar selanjutnya. Di situ kita akan lebih perdalam lagi bagaimana pembahasan tentang konsep dwi kewarganegaraan yang akan menghadirkan pakar-pakar hukum. Jadi yang sudah sangat-sangat terjun langsung di dalam dunia hukum di Indonesia, sehingga kita bisa menjawab nih, bisa mendapat jawaban dari pihak pakar hukum tersebut yang akan memberikan pencerahan lebih lanjut kepada kita, apakah bagaimana sih konsep dwi kewarganegaraan ini seharusnya ke depannya gitu ya, berdasarkan dari hukum di Indonesia. Oke, terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata, dan saya ucapkan terima kasih Pak Denny, Ibu Enggi, dan saya kembalikan lagi, dan juga tentu ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah berpartisipasi di acara ini. Saya kembalikan lagi ke Tachana. Silakan Tachana. Terima kasih banyak Ibu Rulita. Demikian kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak untuk seluruh peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Pokoknya semoga dari diskusi yang sudah disaksikan dapat memberikan pencerahan dan juga bermanfaat buat semuanya. Dan mau ingetin aja bahwa jadwal dan juga informasi mengenai setiap sesi dari Temu Dialog Kabar Indonesia itu akan selalu diupdate melalui Facebook page dan juga website Bristol Indonesian Society dan juga Perca Indonesia. Jadi stay tuned. Dan sekali lagi terima kasih banyak kepada Ibu Enggi Holt, Bapak Denny Haryatna, Ibu Rulita Anggraini, Ibu Juliani Lutan, Ibu Melvana Baban, Ibu Analia Trisna, dan juga tentunya kepada seluruh peserta webinar ini. Mohon maaf jika ada kekurangan selama berlangsungnya acara. Bagi yang ada di Indonesia dan sedang berpuasa, kami mengucapkan selamat berbuka puasa. Dan untuk semuanya, sampai jumpa di sesi selanjutnya. Semoga senantiasa sehat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat berbuka semua. Ibu-ibu, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.